tentunya hidayah harus kita terus diperjuangkan dalam hidup ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ladang cocok tanam kita untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya persilakan untuk Ustaz Muhammad Rifai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan qudrah wal iradah Allah pada subuh ini kembali Allah menakdirkan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan umur yang diukur, nafas yang dibatas ini jadi saksi atas segala amal soleh kita pada hari kiamat nanti. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pada subuh ini kita akan bahas tema hadis Rasulullah dengan judul, ini judul yang sudah tidak asing ya Pak ya untuk subuh ini, selalu memanfaatkan kesempatan. Jadi temanya selalu memanfaatkan kesempatan. Seringkali kita mengatakan mudah-mudahan aya kesempatan deui. Andai saja ada kesempatan kedua. Gitu ya, bahkan dina lagu seueur anu nganggo kesempatan. Andai ada kesempatan. Gitu ya. Ngan dina lagu mah biasanya kesempatan untuk mencintai kamu kembali gitu. Tentu saja orang mengharapkan ada kesempatan. Tapi kadang-kadang ketika dikasih kesempatan, orang itu suka disia-siakan. Ongkona minta kesempatan, tapi pas aya kesempatan disia-siakeun. Cing atuh aya kesempatan kerja teu didinya teu aya. Pas aya kesempatan lowongan kerja, itu gerak ngalamar tuh aya kesempatan angkewe. Terjadi kesempatan. Lagi sakit, dia berharap mudah-mudahan cepat sembuh. Naslami teu ngaji ke al-muhajirin, mudah-mudahan kesempatan ngaji deui keur gering tah. Pas sembuh ngaji teu ngaji, kadang-kadang kalakah mancing sia eta mah. Kalakah piknik, lain ngaji heula saacan piknik. Kenapa? Karena kata Nabi, nikmatani magbunun kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang suka menipu kebanyakan manusia. Apa saja Pak? Al-farag was-siha. Waktu senggang dan sehat. Saur Nabi, waktu sehat dan waktu senggang itu dua nikmat yang suka menipu kebanyakan manusia. Orang lagi sakit ingat Allah. Keripuh ingat Allah. Tapi kersenggang, kersehat kadang-kadang lupa Allah. Kesempatan yang dia miliki suka disia-siakan. Oleh karena itu supaya kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Quran surah Al-Asri, innal insana lafi khusrin, yang disebutkan bahwa sungguh manusia ada dalam kerugian. Semua bermula gara-gara al-asr, waktu, kesempatan yang mereka sia-siakan. Makanya judul hadis kita pada hari ini selalu memanfaatkan kesempatan. Hadisnya tidak asing Pak, ini sering Bapak dengar, tapi tidak salah bila kita bahas kembali. Hadisnya. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma.
dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Kenapa ada kalimat keduanya, Pak? Berarti ini doa untuk Abdullah dan untuk bapaknya. Siapa bapaknya? Umar bin Khattab. Jadi Abdullah adalah anaknya Umar bin Khattab. Disebut juga di hadis Abdullah bin Umar dengan sebutan Abu Abdurrahman. Bapaknya Abdurrahman. Karena Abdullah bin Umar punya anak namanya Abdurrahman. Abdullah bin Umar ini masuk Islam sejak kecil ketika di Mekah. Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang Nabi puji. Kata Nabi, "Inna Abdullah bin Umar rajulun solihun." Sesungguhnya Abdullah bin Umar adalah laki-laki yang soleh. Salah satu bukti kesolehannya, kata Nabi, dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi ciri jalmi soleh teh cek Nabi lamun teka kantun salat wengi. Tahajud qiyamul lail. Bapak sok tahajudnya. Sok Pak. Berarti bapak teh rajulun soleh. Lamun teka kantun salat wengi. Seperti pernyataan Nabi. Jadi memvonis langsung Abdullah bin Umar laki-laki soleh adalah Rasulullah. Bukan klaim dari pribadi. Alhamdulillah abi mah soleh. Bukan klaim dari indung bapana pun anak mah soleh, bukan. Tapi yang menyebutkan soleh Abdullah bin Umar adalah Nabi. Berarti jelas soleh Pak. Dan Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang sangat ta'assi. Ta'assi itu orang yang sangat mencontoh kepada Nabi. Segala apa yang Nabi lakukan, segala apa yang Nabi tampilkan selalu diturut, selalu diikuti. Jadi trendsetter Abdullah bin Umar adalah Rasul. Nabi pernah sewaktu-waktu lewat sebuah pohon, lalu Nabi sholat di bawah pohon itu. Maka Abdullah bin Umar setiap lewat pohon itu selalu sholat. Bahkan setelah pohonnya ditebang, Abdullah bin Umar tetap sholat di tempat itu. Saking cintanya kepada Rasul. Abdullah bin Umar pernah tidak menyukai satu makanan. Tapi karena melihat Nabi memakan makanan itu, jadi resep Pak eta maksakeun. Asalnya teresep jadi resep. Karena saking mencintai Rasulullah. Kata para ulama, para tabi'in mengatakan Abdullah bin Umar adalah rajulun zahidun. Laki-laki yang zuhud, yang meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Jadi sangat cinta kepada dunia, ke akhirat, sampai meninggalkan dunia, tidak terlalu antusias terhadap dunia. Itu kata sebagian para ulama. Beliau meriwayatkan 1630 hadis. Ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. 1630 hadis. Ada terkenal zaman Nabi 4 Abdullah. Yang generasi masuk Islamnya masih muda. 4 Abdullah. Yang pertama Abdullah bin Umar. Yang kedua apa Pak? Siapa Pak? Abdullah bin Abbas. Ketiga Abdullah bin Mas'ud. Itu mah sudah dewasa. Yang generasi muda ada 4. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Seangkatan gitu yuswana teh. Hiji deui Abdullah bin Amr bin Aus. 4 Abdullah yang disebut dengan Al-Ubadalah Arba'ah. 4 Abdullah yang terkenal pada zamannya. Berarti Nabi dikelilingi oleh anak-anak muda. Kebanyakan sahabat Nabi adalah anak-anak muda. Ini pentingnya regenerasi. Gitu Pak. Inu ngaji teh entong aki-aki hungkul.
Nu ka masjid teh tong aki-aki hungkul. Tong eleh ku Persib. Persib mainan ke jam 4. Terus dah versus Persija. Big match. El Clasico. Tapi eta GBLA jam genep geus ditutup. Percaya tuh Pak. Pas Persib ngalawan Rans Cilegon, nya wih di dieu tah. Pas sendal ka kantor dewa gitu. Ka GBLA ditutup. Bade ka Cibiru lewat GBLA ditutup. Sing horeng aya Persib. Ari Persib main jam 8. Kan teu nyambung. Ditutupna jam genep. Main jam 8 pagi, jam genep pagi, pulang ti dia ditutup. Ya, ternyata geus aya loba bobotoh di lebetna teh, Pak. Di luar kota teh daratan demi Persib. Anak-anak muda. Main jam 8 malam, jam genep, jam 7 geus aya di GBLA. Itu anak muda, Pak. Ku nama ka masjid ge kitu. Ngaji jam 5, jam 4, jam 3 di masjid. Pas ka dieu tadi kosong. Nah, masjid teh kosongnya. Padahal geus ada dieu nya. 5 menit deui. Nah, masjid Al-Muhajirin kosong. Bawa-bawa ka Pangandaran deui gitu. Geus kadinya we curigana teh. Bawa-bawa ka Pangandaran ieu kosong. Gitu. Sing horeng ditelat gitu. Habis borotos husnuzon sih mah ka Pangandaran ieu mah awal bulan. Leres ya Pak? Luas sampai ka santri naros geus adan can ieu teh. Atosna ustaz di jalan adan, tapi nah masjid kosong. Sing horeng telat. Ya, untung husnudon ke Pangandaran. Gitu Pak. Ini pentingnya anak muda Pak. Pentingnya kita meregenerasi anak muda. Makanya bagus kalau ada program-program di Al-Muhajirin yang mendukung anak muda. Pingpong, bulu tangkis, futsal, minbal, oke, terus beres olahraga, ajak ke masjid. Inilah Abdullah bin Umar. Beliau punya anak 4 kalau nggak salah ya. Meninggal di Mekah tahun 9 tahun berapa Hijriah. Meninggal di Mekah pokoknya nama. Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya. Rasulullah pernah memegang pundakku seraya bersabda. Jadi Rasul mau memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar. Sebagai bentuk perhatian Nabi, agar Ibnu Umar memperhatikan apa yang akan disampaikan Nabi, Nabi memegang pundak. Jangan, gitu tah, Pak. Jadi ada sentuhan, ada gestur. Di sebelum ngasih nasihat teh, minimal si anak teh ditowel, diusap, atau dipegang siga Nabi, jang kupingkeun. Nya. Jadi Pak Nabi mah lamun teu kesentuhan ku pertanyaan. Lamun ka Ibnu Abbas, nah kata Ibnu Abbas, dummani Rasulullah. Rasulullah pernah memeluk. Lalu beliau memberikan nasihat. Jadi Pak paling efektif lamun nganasehatan putra dengan sentuhan. Entong ujuk-ujuk ngasih nasihat. Jang, bapak dek initnya omat, pareman lampu salat engke, assalamualaikum. Lantong gitu. Begitu mah bakal dilupakan, tapi disentuhlah diusapan. Jang, omatnya bapak bade angkat ke salat. Ya, tong hilap, diusapan, dicium, angkat. Kitu tah Pak. Tong mau di ruang pantau. Jang, bapak dek angkat, budak teh heuji. Dan begitu teh efektif. Madak Nabi pernah memarahi sahabat, ya, 2 orang yang Nabi marahi sahabat itu. Yang pertama sahabat yang punya anak banyak, tapi kata dia, ya Rasulullah aku jarang mencium anakku. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah mencium anak. Ku Nabi disuruh pulang. Kenapa pulang? Cium anakmu. Kalau tidak Allah akan mencabut rahmat, kasih sayang dalam hatimu. Ya sahabat, datang anak laki-laki diais, dicium, simpen, dipangku. Datang anak perempuannya, cuman
disuruh duduk aja. Nabi marah, kenapa engkau membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Padahal kedua-duanya anak kamu. Kalau kamu mengangkat, mencium, dan mendudukkan anak kamu di pangkuanmu, engkau pun harus bersikap sama kepada anak perempuanmu. Ya Nabi mah teresep lamun anak perempuan dibeda-bedakan dengan anak laki-laki. Gitu Pak. Ya sahabatnya dicarekan hari takeneh ku Nabi. Gara-gara budak lalakina diciuman, dipangku, ari budak perempuannya diantepkeun. Jadi entong sampai beda sikap. Itu cara Nabi memberikan nasihat dengan sentuhan. Atau dengan pertanyaan. Nabi seringkali mengatakan, ala unabbiukum, mau tidak aku berikan kepada kalian satu buah kabar yang bermanfaat kepada kalian. Mau. Jadi mancinglah aku pertanyaan. Nabi pernah ngomong kia, mau tidak aku suruh kalian ngambil unta di Buthan dan Akik gratis? Mau tidak? Kata para sahabat, mau. Nabi bukan nyuruh ngambil unta. Kata Nabi, engkau belajar Al-Quran seayat, 2 ayat, lalu engkau memahaminya. Itu lebih baik daripada unta-unta yang kamu harapkan itu. Jadi Nabi teh mancing dulu sahabat ngarah mencurahkan perhatian. Mau onta tuh, mau membaca Quran. Gitu Pak. Nah itu cara memancing perhatian. Nah ini kepada Ibnu Umar dengan sentuhan. Rasulullah pernah memegang saya. Gitu Pak. Kan bangganya dipegang ku Rasul. Ini reus di beja-beja. Karek di sepengan casalaman sareng Pak Gubernur. Ieu mah di cepengan ku Rasulullah. Sambil dinasehati. Berarti Abdullah bin Umar adalah orang yang spesial Pak. Karena nasihatnya secara khusus ya Pak kepada beliau, tapi ini bermakna untuk umatnya juga. Ini hadisnya Pak. Apa yang Nabi nasihatkan kepada Abdullah bin Umar, termasuk pada kita. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Heup sakitu Pak. Nasihatnya pendek. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Titik. Pendek pisan. Pondok nyogok. Kata Nabi, "Hei Ibnu Umar, beradalah, hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau orang asing atau orang yang berpergian, musafir." Sakitu. Jadi nasihatnya cuma pendek. Anjeun hirup di dunia jika orang asing atau orang yang sedang berpergian. Dina hadis Tirmidzi ayat tambahan, persiapkanlah dirimu untuk menjadi ahli kubur. Dina hadis Tirmidzi. Dina hadis Bukhari cuman sampai musafir. Setelah Ibnu Umar mendengar hadis itu, Ibnu Umar langsung berkata, wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan keadaan Ibnu Umar selalu mengatakan, idza amsaita falatan tadiris sobah. Apabila engkau ada di sore hari, jangan engkau tunggu-tunggu pagi hari. Wa idza asbahta falatan tadiril masa. Apabila engkau ada di pagi hari, jangan engkau tunggu-tunggu sore hari. Wa khudh min sihatika limarodika. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Jadi Abdullah bin Umar ketika dipeluk Nabi, dipegang Nabi, kemudian dikasih nasihat yang pendek ini, beliau menyimpulkan jangan menunda-nunda amal. Selalu memanfaatkan kesempatan. Padahal kan nasihatnya pendek. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Tapi kesimpulannya lumayan panjang. Yang intinya jangan menyia-nyiakan kesempatan. Maka lihat syarah hadisnya. Kenapa Nabi mengatakan hiduplah di dunia seolah-olah engkau orang asing? Artinya, hiduplah kamu seperti orang yang ada di perantauan karena satu keperluan. Maka apabila telah selesai, ia akan cepat-cepat dalam kembali ke negerinya. Jadi Bapak Ibu, semua yang hadir di sini,
Kita ini sesungguhnya di dunia mangan saukur ngarantau. Saukur nyimpang ngumbara, Pak. Nu ngaranna ngumbara mah hayang buru-buru balik, yang buru-buru maot. Apa hayang maot alim? Bu, yang maot alim? Lamun dikasih pilihan para nabi sadayana antara hirup jeung maut, pasti milih maut, Pak. Pasti. Semua para nabi ketika mau meninggal disodorkan antara mati jeung hidup. Ya, mau hidup, mau mati. Maka semua nabi milih mati, anehna teh. Nah, karena hirup mah capek, lelah. Nu beunghar lelah, capek, nu miskin leuwih lelah. Nu beunghar wae capek. Maka nabi ketika falamma ra'ahu maq'adahu minal jannah, ketika Nabi sudah tahu tempat duduknya di surga, semua para nabi milih mati. Karena dunia mah tempatnya capek. Gitu, Pak. Ngan urang mana sieun maut. Karena cantang tuh ke surga teh eta, sieun ka neraka gitu. Amal ngarasa can cukup wae. Bekal ngerasa kurang wae, tak eta urang tadi jadi sieuna teh. Makanya kata Bunda Aisyah, kulluna nakrahul maut. Setiap kami ini benci mati ya Rasulullah. Tersep karena maut teh. Nah, sieun Pak ku maut teh. Tapi di alim-alim bakal maut. Tiasa Bapak ti payun, abi ti panggar. Tiasa abi ti panggar, Bapak Ibu ti payun. Alasin. Atau biasa abi ti payun anu nyolatan jamaah muhajirin. Gitu, Pak. Nu ngaranna ngarantau ingin mudik, Pak, yang buru-buru pulang, yang buru-buru comeback ke negeri sendiri. Ternyata manusia itu di dunia adalah orang asing yang sesungguhnya karena negeri yang sesungguhnya adalah surga. Jadi Pak, negeri urang mah surga karena Nabi Adam pertama diciptakan dari surga. Jadi kuduna teh urang teh menempuh jalan surga ayeuna teh. Nya anjeun ku Allah diturunkeun ke dunia, kade entong sasar. Hati-hati jangan tersesat ka neraka heula. Lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Matak doana oge naon? Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ilal jannah, menuju surga. Nah, hambet minta ditunjukkan apakah Bapak sesat ayeuna teh? Bukan, kata para ulama. Itu maknanya lil istimror. Agar engkau terus-menerus ada dalam jalan menuju surga. Tong bulak belok ka neraka heula. Kenapa? Karena negeri kamu yang sesungguhnya adalah surga. Di surga mah cek Nabi naon? Anjeun bakal ngora terus moal kolot-kolot. Kamu akan sehat terus, tidak akan sakit-sakit. Kamu akan bahagia terus, moal samsara-samsara. Kamu hidup terus, tidak akan mati selama-lamanya. Itu di surga. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tak aya ibu naruh ustad adi surga ngaos deui moal ke urang mung teuing cek abdi teh bu ngaji deui hayu we ngaji. Di surga mah menikmati hasil pengajian, senang-senang. Sok bade mabok sakalian di surga mah bebas. Disiapkeun ku Allah. Mau apapun diwujudkan. Gitu, Pak. Jadi cita-cita tertinggi orang beriman teh bukan sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Da dunia mah rizkinya sudah tertakar, tidak akan tertukar. Kumaha maha kuasanya Allah. Bagaimana skenario-nya Allah. Ditakdirkan Bapak jadi jelema beungarnya takdir Allah we tam skenario Allah. Ditakdirkan jadi jelema anu balangsak nya kitu we skenariona. Lamun beunghar sadayana moal rame. Lamun miskin sadayana moal rame, maka cenah kata para ulama,
Allah menakdirkan kaya dan miskin agar tatanan hidup seimbang. Kalau semua miskin, semua kaya, akan hancur tatanan hidup manusia di dunia ini. Maka tujuan hidupnya surga. Cari sekolah yang akan menuntun anak kita ke surga. Cari tempat yang membimbing anak kita ke surga. Kenapa? Engkau adalah orang asing. Itu kata Nabi Pak. Terus lihat. Karena orang asing itu tidak akan condong kepada negeri perantauan. Tidak akan tentram padanya. Tidak akan menetap padanya. Jiwanya tidak akan senang padanya. Di lembur batur mah moal nyaman, moal tentram, enaknya lembur nyarira, angger. Maka penghuninya tidak akan berlebih-lebihan dalam hartanya dan menyaingi mereka dalam mencintainya. Jiwanya terbelah kepada negerinya, tidak akan menceritakan melainkan tentang negerinya. Maka ia bersikeras atas perjalanan pulang, ingin mudik, berketetapan hati atas keberangkatan, mengambil keputusan untuk perpindahan dari dunia ke akhirat. Ya orang yang merantau, Pak. Ya Pak, aya tukang bubur terus mang tahun-tahun di Margahayu Raya. Di dia mah ngontrak tapi bumina di Cilacap sae pisan. Tapi hidup nanti di dia sehari-hari bertahun-tahun. Mang nahan teu bikin rumah di Bandung, angger. Saya mau masa tua saya di rumah sendiri, di kampung sendiri. Gitu Pak. Jadi kampung orang mah surga. Titik. Nuka dua. Atau seperti orang yang berpergian. Orang yang berpergian yang tidak akan menetap hingga sampai ke negerinya. Atau kita ini dunia seperti orang yang musafir, Pak, ternyaba sapoe, 2 poe, 3 poe. Saminggu paling lama. Bapak ke Pangandaran, resep teh lamun ngan 3 hari, 4 hari. Saminggu paling lama. Lamun sabulan, 2 bulan di Pangandaran, bosan oge, stres bahkan. Segala mayar. Hotel mayar, dek ngompol wae mayar. Jadi di negeri batur mah angger tidak nyaman. Piknik oge angger teu nyaman lami-lami teuing mah. Maka senang dia rindu pulang ke rumahnya sendiri. Kenapa? Lihat. Malam dan siang senantiasa sangat cepat dalam mengurangi kehidupan dan mendekatkan ajal saat kematian. Kenapa ke setiap hari Bapak melewati malam, siang, lambat laun akan semakin mendekatkan ke tempat pulang kita. Umur diukur, napas dialas. Ida tanafasa tanakosok. Apabila kamu bernafas, berkuranglah jatah hidup kamu. Tiap kali malam berganti, semakin mengurangi nafas kita, semakin mengurangi jatah hidup kita. Bahkan Ustaz Abdurrahman Allahyarham di majalah Risalah Kecil Kopungkur aya nulis sebuah artikel judulnya Huis. Tulisan namanya Huis. Diterangkan dirinya bahwa huis adalah ciri semakin dekatnya kepada kematian. Ya bapak-bapak lamun tos huisan kedap deui. Huisan teh cara jadi pikop huisan mah geus ciri we. Ya. Jadi lamun siang terus ganti malam, arek kamari hari Ahad geus Ahad deui, eta teh ciri tareh maot urang teh semakin deket kan ajal urang. Mata sana manfaatin kesempatan. Isuk pagi itu orang maut. Ya. Jamaah di Logam minggon kamari. Maghrib ngaos sehat jag-jag Pak Haji. Jag-jag pisan ngaos teh. Jam 12 wengi maut. Ujug-ujug maut, Pak teu sakit heula. Jam 12 wengina maut. Cek istri teh Ustad, si bapak teh da ngaos maghrib teh sehat. Teu aya sakit-sakit naon teu ngeluh jojo maut cenah jam 12. Nya takdir Bu teh. Ini sabar. Anda orang ngaos jam sabaraha? Jam 5 nya. Kan namun di jam genep sampai jam 12 sabaraha jam Pak?
Genep berat ya enak hitung orang genep jam dia bisi ya. Maksudnya selalu siap sedia Pak nyaleung maotna keur amal soleh gitunya itu Pak lihat ya indah kayaknya perkataan para ulama Pak. Bagaimana mungkin akan bergembira dengan dunia yang harinya akan merobohkan bulannya, bulannya akan merobohkan tahunnya, dan tahunnya akan merobohkan hidupnya. Bagaimana mungkin akan bergembira orang yang umurnya akan menuntunnya kepada ajalnya, dan hidupnya akan menuntunnya kepada kematiannya. Bagaimana mungkin orang gembira gitunya? Karena bukan tempat bergembira, asna Pak. Lihat di surat Al-Hadid ayat 22. Dunia masna bukan tempat berbangga-bangga, mataun qalil, mataun gurur yang penuh dengan tipu daya. Sok kataripu jalmi teh. Faida matu sebenarnya lamun geus maot karek intabahu ngoreja terus. Dunia teh cenah urang teh ternina bobokan oleh mimpi-mimpi obsesi dunia kita. Pas maot reuas karek sadar. Wana nabung karek nyesel, kaduhung baheula. Itu kenapa? Maka kata Nabi hadis banyak. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, cukupmu sebelum fakirmu, senggangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Dijadikan lagu usaha Pak? Kuraihan. Ya. Lagu raihan gini ngapungkun nasib muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Gunakan eta teh. Ayo ngaji mau pengorak ini. Kayak nggak sekolot ngaji mah. Ngorak ini mah senang-senang. Nggak sekolot diajak ngaji Pak, ayo ngaji nggak sekolot. Ngaji nggak sekolot menyeri awak. Lempang oke ke masjid nggak kuat. Tuur nyeri asam urat sok jadi. Ke sekolot mah. Karena orang diajak mung nggak sekolot. Loba karasa. Jadi ayeuna kumaha? Pak ngaos atuh ka muhajirin da engke lambe-lambe dengan sajam. Tonggong, lambe calik teh tonggong sok karasa. Ieu dipingping asam urat jadi lamun lambe-lambe teh calik mah rematik deui. Ari mancing atuh ya moeng dilalila teh bisa kuat ya eta mah. Cing teh era kalau mancing sabaraha jam sok? Aya teh mancing sajam, tar aya mancing sajam rata-rata mancing mah 2 jam, 3 jam bahkan sapoe jeprut. Teu ngaluh mancing mah kieu we merhatikeun eluk. Kukumpul diperhatikeun. Ya Pak, ari jalan-jalan duing atau jauh kuat. Ka masjid teu kuat. Nah teu izin ku Allah kitu hiji Pak. Mantap kami sok ngasih pertanyaan coba. Bapak bikin sebuah alasan terbaik. Kenapa Bapak hari ini tidak baca Quran? Kenapa Bapak hari ini tidak ke masjid? Coba bikin alasan terbaik yang Allah bisa memaklumi Bapak. Cek Allah tanya tenang naon lah. Cek Allah teh gitu tah. Bisa ngomong gitu Allah teh. Kalau ka ustaz mah bisanya. Ustaz punten teu ngawas aya pamangan. Ya teu sawios. Ka ustaz dia. Coba ka Allah bisa teu. Bikin alasan paling bagus. Anu Allah bisa ngamaklum Bapak. Nyeri tuur, nah atuh eta bisa sepedahan. Nyeri tonggong eta nah bisa mancing lila leuting. Isin Pak berantai ku Allah teh. Isin maklum. Terus adapun perkataan Ibnu Umar adalah mendorong darinya bagi orang yang beriman untuk selamanya bersiap sedia untuk kematian, dan bersiap sedia untuk kematian itu adalah dengan amal soleh, bukan cicing siap maut teh nyieun amal soleh. Bapak siap maut siap, eta mah siap atuan cicing wae mah. Orang yang siap mati itu yang senantiasa beramal soleh, tahajud, baca Quran, ke masjid. Mudah-mudahan maut teh keur ibadah, eta siap mati. Lamun tara ibadah nyebut siap mati eta mah konyol berarti. Mati konyol teh disebutna teh. Gitu Pak. Apabila kamu ada di sore hari, tanya, maka kamu jangan tunggu pagi hari. Kenapa? Karena barangkali kematian itu lebih dekat daripada pagi hari.
nya Pak ngaji ayo anjing-anjing dia ajak ngaji Pak ayo ngaos angke we sore di ditu ngajina kaburu maot beurangna kumaha so teu kaburu ngaji. Terus sabalikna oge lamun diajak kebaikan sore hari jangan ditunggu pagi hari. Terus apabila petang menyusulmu, sore menyusulmu, maka bergegaslah dengan amal soleh dan taubat dari kesalahan dosa. Dan janganlah menunda-nunda dengan sampai waktu pagi hingga engkau mengakhirkan hal itu padanya. Karena barangkali ajal itu akan habis sebelum datang pagi. Tong diengke-engke, Pak. Tong numpuk-numpuk pekerjaan. Lamun dunia amanya, Pak. Nyeseuh, enjing. Jadi we numpuk terjadi we nyeseuhna. Lamun dunia. Lamun akhirat, ada kesempatan sekarang. Mempeng jag-jag, mempeng sehat, mempeng ada waktu. Kenapa? Nah ini nih. Karena katanya. Tetapi ambillah kesempatan dari sehatmu untuk masa sakitmu. Dan pada perkataannya itu terdapat keterangan. Bahwa pasti bagi manusia itu akan mengalami sehat dan sakit. Jadi Bapak Ibu abdi sadayana pasti mual bisa lepas dari sakit. Sehebat apapun ngejaga sakit mual bisa. Makanan dijaga. Ya Pak. 4 sehat, 5 sempurna. Nutrisi, olahraga, angger gering. Kemudian lamun urang makanan 4 sehat, 5 seubeung. Eta leuwih bakal terkena gering eta Pak. Di Kobuzer wae nya anu dijaga makanan yang olahraga sakit harita. Dokter anjeunna teh tara nuang pecin sama sekali Pak. Sakit oge parah, leuwih parah tibatan anu biasa. Dokter makanan dijaga anggar sakit. Dukun wae nu sok nyembuhkeun nya gering dokter. Dukun aya pasienna bade ka ajengan dukun bare naon ieu abis yang sok nyeri patuangan bisa anu nyantet gitu. Nyantosannya pada dukuna ke puskesmas. Kumaha ieu? Dukun nawe ke puskesmas. Nya dokter nawe gering, pernah ku dokter gering. Aya ahli saraf Pak, ieu nyareusnya. Aya dokter ahli saraf stroke. Bae mah abi sok seuri. Lara si dokter eta stroke-nya padahal ahli saraf. Kunaon ahli saraf mah tong sakit nya. Yang tong stroke lah gitu. Kan ahli saraf. Pilih-pilih sakit deh gitu nya. Berarti moal bisa kita lepas dari sakit. Nu sehat nungguan sakit, nu sakit nungguan sehat. Sakit itu patunggu-tunggu hirup mah. Ngan nu sehat jeung nu sakit itu adalah nungguan maut. Nu maut teh bisa nu sakit heula, bisa nu sehat heula. Gitu Pak. Lihat. Maka ia mengambil kesempatan hari-hari sehatnya dan menghabiskan waktu-waktunya terhadap apa yang manfaat akan kembali padanya. Karena sungguh ia tidak tahu kapan sakit akan terjadi kepadanya yang akan menghalangi antara dia dan amal ketaatan. Nggak sakit, tak bisa ke masjid. Nggak sakit, tak bisa tahajud. Nggak sakit, tak bisa baca Quran. Lulus awak teh. Burem mata teh, liur kepala. Tersakit mah susah Pak. Melakukan ketaatan. Maka lihat. Dan karena bila ia sakit, maka akan dicatat baginya apa-apa yang telah ia lakukan pada saat sehat. Gitunya. Maka sungguh ia telah mengambil dari sehatnya untuk sakitnya dan keberuntungannya dari ketaatan-ketaatan. Ditakdirkan Bapak teh terbaring di tempat tidur, terbaring di rumah sakit, pahalana tetap ngalir. Lamun ketika sehat rajin ka muhajirin salat berjamaah, kersehat rajin baca Quran, kersehat rajin tahajud. Nalika sakit teu bisa tahajud, teu bisa ke masjid, teu bisa baca Quran, pahala nama tetap ngalir, dicatat seperti dalam keadaan sehat. Luar biasa kan? Tidak beramal kan cicing, kersakit tetap ke mana-mana, tapi pahalana aya, Pak. Tapi lamun keur sehatna jarang ke masjid, kedul salat malam, kedul baca Quran, pas sakitnya kayak nol we aya pahala.
Lebana gitu mah. Masa sehat itu akan tetap mengalir pahalanya ketika kita sedang sakit. Gitu Pak. Atau ketika kita sedang sudah pikun. Atau ketika kita safar. Iya hadisnya. Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba itu sakit atau safar, berpergian, maka baginya akan dicatat seperti dia beramal dalam keadaan mukim di tempat pergian dan sehat. Kersafar tersempet ke masjid, anggar Bapak punya pahala berjamaah. Walaupun sholatnya tidak di masjid. Kersafar Bapak tidak bisa baca Quran karena sibuk di kendaraan. Sama Bapak dicatat sebagai orang yang rajin baca Quran tetap. Pahalanya sama. Jadi kualitas safar seperti dalam kualitas mukim ketika di rumah. Allah sangat luar biasa Pak. Dan gunakanlah dari hidupmu untuk ngatimu. Ambillah kesempatan amal-amal soleh pada masa sehat sebelum sakit menghalangi antaramu dan ia amal solehmu. Dan pada masa hidup sebelum kematian menghalangi antaramu dan antara ia amal solehmu. Gunakan. Kenapa? Karena ini nih kata Nabi. Karena sungguh kamu tidak tahu wahai Abdullah bin Umar apa namamu besok. Barangkali kamu besok termasuk mayat tidak hidup. Tak apal anjeun enjing jadi naon. Bobo isuk disebutna bukan nama lagi tapi disebut nanti di mana jenazahna, di mana almarhum, di mana mayitna. Kita sudah menjadi orang yang dilupakan. Nama wae dilupakan, kemudian hirupna. Bapak maut tong hariwang. Kantor Bapak sudah menyiapkan karyawan baru. Bapak maut tong hariwang, istri Bapak siap nikah deui. Geus loba anu nyirian. Nya. Bapak hariwang, tong hariwang anak Bapak bakal punya pengasuh baru. Tapi nu kudu hariwangkeun naon? Amal anjeun. Geus cukupkan jadi pengacara ke hari kiamat. Geus cukupkan jadi pengacara di alam kubur. Ta eta nu dihariwangkeun. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan rugi ya. Lihat Pak. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Kata Allah, Al-Quran ya Pak. Atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tandamu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Jadi cara Allah yang kesalahan ambil jalmi Pak, lamun tos kadatangan malaikat maut karek sadar ingin ibadah dengan benar, ingin amal soleh dengan banyak. Pas datang malaikat maut, atau pas melihat siksaan Allah, atau pas lihat tanda-tanda kekuasaan Allah, pasti semua orang akan iman. Tapi saur Allah imanate tidak bermanfaat. Jadi tong sampai orang sadar pas orang sakaratul maut. Nauzubillah min dzalik. Sehingga ayat ya populernya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, mereka berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, kata Allah, sungguh itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jelema nu tos maut bakal nyarios, ya Allah wihkeun ka dunia, hoyong amal soleh, hoyong ka masjid, hoyong ngaji. Tapi cek Allah teu bisa. Hari ini waktunya dibalas, tidak ada amalan. Di dunia waktunya beramal, tidak ada balasan. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Infakkan yang kamu miliki. Sebelum ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat sebentar saja, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Ya Allah, tawakal maut ayeuna ya Allah, yang sodako, yang jadi jalmi soleh. Tapi cek Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi nyesal oke Pak, tidak beramal soleh. Terakhir kata Nabi, ya Pak, Nabinya dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia melainkan ia akan menyesal. Bapak sadayana akan menyesal lamun pas maut. Menyesal kumaha? Lihat. Mereka bertanya, apa penyesalannya itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, jika dia orang yang suka berbuat baik, ia akan menyesal kenapa tidak menambah kebaikannya. Kaduhung baheula untuk 2 juz baca Quran, kaduhung baheula infak baca etik, dia akan menyesal karena tidak menambah kebaikannya. Dan jika dia orang yang suka berbuat buruk, maka ia menyesal kenapa dulu tidak berhenti, tidak menjauhkan diri dari keburukannya. Jadi Pak bakal nyesal. Ditambah di hadis lain, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum Allah nanyakan kepada dia tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, ilmunya untuk apa dia amalkan, hartanya dari mana dan kemana dia infakkan, tubuhnya untuk apa dia rapuhkan. Semua yang kita miliki akan ada pertanggungjawaban. Berarti mumpung aya kesempatan, ya Pak, mumpung dipasihan keneh nafas, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masa penyesalan itu datang. Nauzubillah min dzalik. Karena menyesal mah tarati payun, kecuali nuntun lomba. Tah sakitulah tong panjang-panjang teuing bisi olab. Ya inti nama imam hadisna tos populer, hadisnya sering Bapak dengar, cuman ini sebagai pengingat kembali agar Bapak semakin semangat untuk beramal soleh. Tah sakitu Pak mengkapi hatur. Sebelum ditutup Pak, ieu mah curhat, abi bade curhat sakedik ya. Ya Pak, tong Bapak wae nu curhat teh. Ini Pak, bismillahirrahmanirrahim. Saya punya rumah tafid Pak, Bapak terus terang di Margahayu Raya nya di Saturnus Timur. Tapi ayeuna teh keamanahan oge aya rumah tafid di Sapan. Sapanyol Pak, terang Sapanyol. Di Desa Bojong Emas, Solokan Jeruk nu bade ke arah Majalaya. Aya rumah wakaf di Bidan Yeti. Ya, Bidan Yeti kapungkur 6 tahun yang lalu wakaf ke Ustaz Nur Mutakin, Allahu yarham. Kapungkur teh ku abi teh diculkeun da, abi mah teh Margahayu saja. Jadi nu disapan dipegang ku Ustaz Ade rerencangan kapungkur di Logam. Gitu supirna Ustaz Asep Sufyan Nurdin nya. Kapungkur teh. Ustaz Ade sas Idul Adha kamari nyerenkeun kan wakaf cenah abi moal nyepangan di rumah tafid cenah gitu Pak. Bade riren we di rumah tafid teh cenah kitu. Diuihkeun si kunci wakaf teh ka nu gaduh nu ngawakafkeunana. Ai nu ngawakafkeunana kalakah bingung. Saripan kumaha atuh cenah ieu abi rumah kan tos diwakafkeun kangge penghafal Quran. Makanya dinya warga atuh seueur nu ngapalkeun Quran Pak, ibu-ibu sok pangaosan. Saminggu sekali Ustaz Eka, Ustaz Nur, ngaraos di dararinya. Ustaz Ami oke, saminggu sekali teh aya jihad itu teh. Kan semenjak aya masalah Ustaz Adena sibuk kantunkeun. Kamari teh ku abi teh, terus ku abi Bu cenah. Bismillah wios abi lieur oge, ku abdi weh urang milarian jalmi. Alhamdulillah aya ena teh dipegang ku santri abdi kapungkur anu di Azikro aya Ustaz Hilman jeung Ustaz Aldi nya. Ah, ieu curhatan mah intina ieu. Ngan rumahna teh seueur karaksakan teh eta teh. Nya sareng aya sebagian yang harus dibangun deui nya nya. Bilih bade wakaf. Ini saat yang tepat. Jangan disia-siakan. Mumpung aya kesempatan. Jadi aya tanah nu kosong saberat tumbak, lebar ya lamun teu dijadikeun asrama santri. Karena lamun teu jadi asrama keung Pak nu ngajaga rumahna keungeun da teu lega.
Cenah jurig cenah kitu paribasana. Para ku ustad percaya jurig gitu. Nauzubillah ngan arah teh keung teuing. Nya da kamari aya santri nu mondok dinya di sapan sampai ka ratusan Pak nu ngaos teh. Sadena warga merasa kehilangan enggak ada rumah tahfidz cenah kitu. Jadi ieu mah abdi membuka peluang surga, memanfaatkan kesempatan. Bilih aya rerencangan oge nu abdinya, Ustaz aya nu nitip wakaf nih sok. Diatang-atang kamari ku arsitekna kanggo ngareskeun mah atos lagi nya pan keur ieu tos sasasi ieu ngareueuh setiap aya atos nya mah diterapkeun tos dicet, ditambalan anu barocor anu can dipolester segala rupa. Kan lamun ngabangun pinggirna diperkirakan jeung ngareskeun enak belum berhenti tos sabulan ini. Perkiraan sampai ke 400 jutaan lah. Jadi ngeureuyeuh lah. Jadi cicing heula gitu tah. Jadi bilih aya jamaah anu lieur nyalurkeun artos, bingung ka mana wakaf, ieu mah tos jelas sudah berjalan 6 tahun rumah tahfidzna. Tinggal diperbaiki, tinggal dibangun buat asramanya. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa membantu yang lainnya. Kayak kali-kali lamun sepedahan nyimpang aya da pinggir jalan raya bisa Pak, pinggir jalan utama rumah tahfidz logona aya dinya, rumah tahfidz Hamalatul Quran. Jelas di pinggir jalan. Jadi angkot teh sok ngarelewat ka dinya. Jadi Bapak lamun ka Majalaya ka Cekek kalewatan pasti di pinggir jalan. Satos komplek Puri Melia Asri. Komplek Puri Melia pinggir jalannya di kiri. Kita nyapanya aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Terima kasih, mohon maaf dari kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.